Kita semua akan mengikuti sesi talk show yang menurut aku temanya sangat menarik bersama dua orang pembicara kita, yaitu psikolog yang sudah pasti tidak asing lagi untuk Moms and Dad semua, Mbak Roslina Ferauli, MPSI PSI, dan juga momfluencer yang kesehariannya kayaknya juga pasti udah kita ikutin, yaitu Maria Karina. Apa sih ciri-ciri anak yang hebat gitu kan pertanyaan kita? Anak yang hebat nggak cuma punya kecerdasan umum, ya. Mereka nggak cuma mampu memproses berbagai informasi yang mereka punya, mereka juga mampu sebetulnya uh, melakukan penalaran dengan baik, melakukan tugas-tugas analytical. Wonderful Kids itu memiliki kecerdasan, kecerdasan umum yang baik. Kecerdasan umum yang baik ini kan sebetulnya nggak mudah untuk dipahami. Karena definisi tentang inteligensi itu sendiri sebetulnya kompleks. Jadi, apa itu kecerdasan umum yang dilambangkan dengan IQ? Ya, adalah kemampuan untuk memproses informasi, kemampuan untuk melakukan penalaran, melakukan mengingat, memberikan perhatian, ya. Yang ditandai kalau dari slideshow saya yang saya tuliskan di sana, bisa lihat ya, ada kemampuan analytical di sana. Apa sih anak yang mampu menganalisis? Menganalisis nggak cuma kemampuan yang dibutuhkan di sekolah loh. Nah, analytical nggak cukup untuk menjadi wonderful kids. Ya, butuh kemampuan kreativitas. Apa itu? Iya, anak butuh memecahkan masalah-masalah yang baru dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang unik, cara-cara yang berbeda, cara-cara yang nggak umum gitu. Dan yang paling penting adalah ada kemampuan praktikal di sini. Apa itu kemampuan praktikal? Ya, kemampuan praktikal adalah kemampuan anak untuk beradaptasi. Kemampuan mereka pada saat mereka menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan kehidupan, dengan kesulitan-kesulitan dari kehidupan sekitar. Nah, tiga aspek ini penting sekali untuk ditampilkan oleh seorang wonderful kid. Butuh anak yang gak cuma sekedar cerdas secara general, tapi juga cerdas secara emosional karena nanti mereka butuh bekerja sama. Nah, dua ini adalah ciri anak yang wonderful, namun ingat, nggak pernah ada anak-anak yang wonderful tanpa imunitas tubuh yang baik. Tadi Mbak Vera sempat nyebutin juga kan soal IQ, EQ, sama imunitas. Nah mungkin sebagai pelengkap supaya IQ dan EQ-nya si kecil tuh makin berkembang, Moms and Dad di rumah tuh bisa menambahkan juga 3 gelas susu Enfagrow A+, NeuroPro setiap harinya dalam konsumsi si kecil agar nutrisinya juga makin lengkap. Kalau untuk anakku yang pertama udah 3 tahun ini, jadi dia lebih belajar angka, lebih belajar huruf. Jadi aku lebih ngajakin dia untuk menghitung sesuatu gitu loh, kayak aku kasih dia benda, terus dia suruh menghitung, terus kayak kalau yang kecil aku ajak dia untuk mengenal tekstur karena dia baru 1,5 tahun kan ya. Terus juga kayak di rumah aku suka ajakin kayak aku lagi nyapu atau aku lagi membersihkan pekerjaan rumah gitu ya, dia suruh ikut join. Jadi kayak belajar sambil bermain lah. Berarti memang kalau ada anak berkonflik gitu ya, kan anakku juga preschool gitu. Kadang kalau di sekolah waktu masih offline gitu Mbak Vera, kan kalau anak kecil tuh aku pegang mainan, aku mau pegang mainan kamu gitu. Kalau direbut, apakah dia, kadang kan kita orang tua, ya udah nah share aja. Boleh nggak sih sebetulnya kayak gitu Mbak Vera? Apa sih yang bisa kita lakukan ketika anak akhirnya betul-betul kita butuh turun, Mempertahankan banget bantu gitu. mereka untuk berbagi. Ya, ini bisa diganti-gantian sebetulnya. Atau kalau mereka betul-betul sangat agresif sekali, ya, terpaksa mereka butuh deal dengan perasaan frustrasi. Penting loh, anak jangan terlalu dikasih semuanya, kita turun segera langsung. Hati-hati, beri anak kesempatan menyelesaikan urusannya dan mengatasi perasaan frustrasinya. Dengan cara apa? Kalau mereka masih rebutan nih, gagal untuk gantian, nggak usah mainan-mainannya kita ambil ya. Kalian deal dengan keadaan tersebut. Jadi mereka mentolerir perasaan frustrasinya. Mereka butuh dibantu untuk mengelola emosi-emosi negatifnya. Karena yang paling penting dalam kecerdasan emosional adalah anak paham bahwa dia punya emosi negatif, dia mampu verbalize emosi negatifnya. Apa sih emosi negatifnya? Marah, kecewa, gak suka, ya. Ini anak perlu punya, atau iya dia sedih misalnya. Bantu anak untuk verbalize emosinya. Kemudian baru dibantu paham yang bikin dia marah apa, sedih apa, sehingga mama bisa apa nih untuk bantu kamu. What can I do for you? Gitu.